kembali Anda akan mengikuti Talkshow interaktif di SAS FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sahabat dari lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Inilah 107,5 SAS FM dan live video streaming kami di sasfmsurabaya.net. Bermanfaat, menghibur, dan syar'i. Sahabat, kalau Anda kemana-mana pasti bawa smartphone begitu ya. Dan tentu Anda tidak bisa ketinggalan yang namanya SAS FM. Kalau misalnya Anda tidak bisa mendengarkan kita dengan channel radio analog ya 107,5, Anda langsung akses saja sahabat di Google ya, m.sasfm.surabaya. Dot sama titik itu sama, m.sasfmsurabaya.net. Maka Anda tidak hanya bisa mendengarkan kita, tapi bisa menonton siaran kita di Studio 1. Bisa melihat Kang Hari lagi pakai baju polo. Kemudian kacamatanya juga ganti gitu ya dari yang sebelumnya. Hari ini 2 nih kacamata. Koleksinya berapa ya Kang hari ini? Jadi Anda bisa melihat semua suasana di Studio 1 ya. Tinggal nambahkan M saja. Sangat ringan, internet yang mungkin agak kembang-kempis itu masih insya Allah bisa ya. Melihat kita nanti pilih di sana video streaming. Maka Anda bisa melihat siaran langsung Studio 1 SAS FM. Ya, kayak TV sahabat. Baik, apa kabar Anda di sore? Pagi hari ini ya. Pagi hari ini yang mungkin cerah ceria Anda mulai mengawali kerja Anda. Yuk ditata mindset kita ya di pagi hari ini untuk menjadi mindset yang selalu berpikiran sukses begitu. Nah, saya Alik A3, di gatekeeper ada Arin Rosalina yang berbahagia tentunya Sabtu kemarin. Dan juga kita ada di program yang namanya Be Smart Muslim. Intinya tuh kita ingin Anda menjadi muslim yang smart. Jadi bagaimana sih caranya? Tentu melalui tema yang kita angkat. Untuk hari ini temanya adalah membangun mindset sukses. Membangun mindset sukses. Bagaimana ya kira-kira bahasanya? Kang Hari Santoso terhadir di Studio 1 SAS FM. Beliau dari Total Quality Motivation. Langsung saya sapa beliau. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kacamatanya tuh beda dari yang kemarin loh Kang. Iya. Koleksinya berapa? Kayaknya pedagang kacamata deh saya. Jadi banyak puluhan ya Kang ya? Iya, gitulah. Iya. Jadi saat sempatnya di bawah yang mana? Pokoknya hitam gitu ya? Pokoknya hitam. Kalau kemarin kan hitam itu yang bulat bener gitu ya? Yang bulat-bulat. Ini kan nggak bulat nih? Bulat. Sedikit waru ya? Waru. Nanti kota gitu. Kota ada. Baik. Sahabat di sini Anda juga boleh berinteraksi ya bersama kami. Telepon, tanya-tanya juga boleh bersama Kang Hari. Teleponnya di 8297299. SMS dan juga WA di 0812306345. Kang, membangun, orang-orang sudah tahu, mindset juga udah tahu ya, cara berpikir begitu. Sukses, Kang, kita ke sukses dulu nih ya, sebelum kita bagaimana membangunnya. Orang dikatakan sukses itu yang bagaimana, Kang? Nah, sukses itu subjektif sebenarnya. Success is getting what you want gitu ya. Sukses itu mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Kalau belajar, dia misalnya masuk SNPTN, dia mengatakan saya sukses masuk SNPTN. Saya sukses dapat ranking 1, saya sukses dapat skor sekian. Kalau pengusaha tahun ini mungkinnya sukses telah tutup target atau melampaui batas target yang dimiliki. Beda-beda orang. Yang jomblo sukses kalau dia sudah dapat jodoh, pasangan. Ya kan? Ya. Kalau pencuri, penjamret dapat itu sukses juga. Iya, menurut ukuran dia sukses, tapi dia tidak bahagia karena perakhiran dengan cemas. Oke, jadi sukses itu ada yang sukses itu diharapkan sukses karena sukses tadi getting what you want, mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan tetapi harus diiringi juga dengan wanting what you get gitu. That's happiness gitu ya. Sukses tapi juga bahagia gitu karena kita mendapatkan, kita bisa bersyukur atas apa yang kita dapatkan. Nah, salah satu mindsetnya adalah sukses itu tidak bisa sendirian. Gitu ya kan? Tidak bisa. Loh, ada orang tuh Kang kaya masih jomblo, mobilnya 4 Kang, luar negeri semua, tingkatnya 2 Kang, luas 1 hektar rumahnya. 1 hektar kolam renangnya 5 hektar. Ini nang laut. Tapi sendirian Kang, itu ada loh Kang. Iya. Kaya tapi Kang. Ya, sukses, ketika dia memaknai arti sukses itu menjadi subjektif bagi dirinya. Apa sukses yang seperti itu bermakna atau tidak, itu balik kepada dirinya. Apakah dia bahagia dengan apa yang diraihnya atau tidak, itu kan dia sendiri yang bisa nilai. Mungkin orang lain secara umum mengategorikan yang disebut sukses itu ya berumah megah, bermobil mewah, nggak pakai nyanyi.
Itu kan syair ya, berumah megah, bermobil mewah, terus apa lagi? Istrinya 25 gitu ya kan? Waduh. Ada tak itu? Nggak ada, Ya, nggak nggak tahu ada. juga sih. Nah, ya orang mungkin melihat tuh sukses ya dia rumahnya megah, tapi kan orang tidak pernah tahu apakah dia wanting what you get tadi, apakah dia memang betul-betul menginginkan apa yang sudah didapatkan tadi, sehingga ya dia balik lagi subjektif. Bisa jadi orang-orang yang kita anggap sukses berakhir dengan minum pil tidur kebanyakan sehingga gak bangun-bangun misalnya, ya kan, merasa bahwa terjun itu indah, dia terjun bebas dari lantai tinggi di apartemennya, itu kan ya. Ya kita kan tidak pernah tahu. Jadi balik ke nilai subjektif arti pencapaian tadi. Tapi pencapaian itu tidak bisa sendirian. Karena Untuk mencapai sukses itu tidak bisa sendirian. tidak bisa seorang manajer mencapai sukses karena dibantu oleh Bawahnya. bawahannya. Seorang anak sukses mendapatkan IPK atau ranking itu tidak bisa sendirian. Dia pasti belajar kelompok, dia pasti disupport oleh suasana di rumah. Coba kalau dia mau ujian bapak sama ibu pengkerengan, tukaran, Wah, nilainya ya kan? merah semua. Apalagi menjelang ujian bapak ibunya mengajukan gugatan cerai misalnya, sudah pasti tidak termotivasi anak itu untuk sekolah, ya kan? Anaknya ogah-ogahan juga. Anaknya ogah-ogahan, perilakunya aneh-aneh di sekolah. Makanya saya selalu bilang kepada guru BK, guru kelas, guru mapel atau guru apapun, kalau ada anak-anak yang aneh-aneh di sekolah, sepertinya ada yang aneh di rumah gitu. Rata-rata anak-anak yang bermasalah di rumah selalu berawal dari permasalahan yang tidak terselesaikan dengan baik di rumah. Ojo memusuhi. Kalau perlu ditanya, didekati persuasif, setidaknya kita bisa meringankan beban dia. Baik. Ya kan? Jadi kalau misalnya di kelas ini ada anak yang waduh ceramahnya tanah, gurune ngomong selalu ditimpali, selalu membantah. Di rumah berarti ada masalah kan? Bisa jadi di rumah ada masalah, bisa jadi dia tidak hormat kepada gurunya. Jadi maka kemudian yang paling penting adalah mendiagnosis. Didudukkan, ditanya opo sih konek pas aku ngajar kowe ngomong kayak gitu. Nah misalnya begitu, atau guru BK-nya tanya, ngomong guruku iku aneh ngajar fisika sing diterangno ilmu agama, ya diceramai Gusti Allah, diceramai surga, diceramai neraka. Ada loh guru yang seperti ini. Akhirnya arek males, wong pengen belajar fisika kok dikotbahi gitu ya kan. Tapi kan mengkaitkan hukum fisika dengan agama boleh Kalau juga. itu bagus, tapi kalau dia khotbah kamu itu jadi memaksa supaya dia dihormati gitu. Tidak ada ya kan. Rasa hormat itu yang dipaksakan. Kalau nggak percaya, para pendengar SAS FM yang berbahagia, kalau hari ini Anda ke masjid, ada kumpul banyak orang, atau ke plaza, nanti mungkin yang agak mungkin ramai, coba Anda datangi. Saudara-saudara harus menghormati saya ya, gitu ya. Ayo coba apa yang terjadi? Ya, wong sampel kita korene gitu ya. Ayo. Jadi Penghormatan tidak bisa datang sendirinya ya? dipaksakan. Kehormatan itu munculnya dari respect, rasa hormat orang kepada orang. Rasa hormat orang kepada orang itu terletak pada kemampuan seseorang merasa menempatkan dirinya pantas untuk dihormati. Nah kata kuncinya, kata Rasulullah, akrimu adatakum wa ahsinu adabahum. Hargailah anak-anakmu dan kemudian barulah Anda bimbing ke tempat yang baik gitu. Anda didik, Anda bimbing, Anda bangun akhlaknya, Anda ajari adabnya, Anda berikan pembelajaran. Jadi kalau anak-anak merasa dirinya tidak dihargai, ya, bagaimana dia tahu caranya menghargai orang lain? Kalau anak-anak merasa tidak pernah mendapatkan pengalaman dihargai, bagaimana dia belajar menghargai orang lain? Karena dia tidak pernah mengalaminya. Melihat, merasakan, mengalami, gak tahu. Makanya Rasulullah meletakkan menghargai dulu, lalu diajari dia akhlak yang baik. Ya itu dia. Kang, balik tadi yang sukses dan bahagia. Apakah yang dikatakan tadi, misalnya orangnya sukses tadi ya, saya contohkan kacamata tadi, umum ya. Saya contohkan kacamata umum tadi itu ya, kaya banyak sendirian, itu bisa dibilang sukses. Tapi loh, bahagianya gimana nih? Nah, hubungan sukses dan bahagia ini gimana sebenarnya? Harusnya orang-orang yang berhasil mendapatkan apa yang diinginkan, dia bisa mensyukuri apa yang dia dapatkan, dan kemudian dia bisa happy di sana. Ada berapa banyak misalnya para suami yang istrinya bintang kampus. Wah, beban ya.
Ya, tentang kampus. Sudah susah banget itu dapatkannya. Setelah menikah apa yang terjadi? Kadang-kadang tidak seindah pada saat dia mengejarnya dulu. Ya kan? Para istri yang diperlakukan kemudian tidak sebagaimana mestinya, ya kan? Jadi kalau kita lihat ada life cycle, ini kan jadi kita ngembang kemana-mana. Life cycle perkawinan itu ada yang pertama romantisme bulan madu. Setelah itu masuk kepada kenyataan, dan setelah itu masuk pada fase kejenuhan, dan kemudian masuk fase resolusi ya. Jadi berapa banyak di antara kita lo aja kali gue kagak gitu kan ya. Anda panjenengan para istri atau para suami yang pada saat Anda menyediakan sesuatu, apakah makanan, minuman, masih sesemangat seperti pengantin baru dulu. Satu. Yang kedua, apakah panjenengan hanya sekedar menjalankan kewajiban? Oh, itu kasih bojo iki ngene wetang gitu ya kan. Iki gawe wetang tang ngamuk gitu kan ya. Itu udah aneh, cengker itu beda loh Mas. Ya kan? Gitu ya. Saya kalau denger iki bojomu ketoke gak ngudak wetang deh, ngamuk deh gitu kan ya. Tapi kalau ngudak ding 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 merdu ngono ya, disajikan dengan baik, itu terasa gitu auranya positif. Kalau saya sih milih aura kasih aja. Nah, yang mana ya? Nggak tahu saya. Nah, kalau Anda masih tetap merasa seperti romantisme bulan madu, walaupun ya, usia sudah perak, walaupun ya, usia perak, usia emas, usia apa aja, nah itu artinya memang Anda tidak menyia-nyiakan. Jadi kadang-kadang kita itu merasa atau berpikir bahwa kita punya sesuatu. Baik. Sesungguhnya kita tidak punya. Baik. Ya, Mas Ali berpikir punya mobil, berpikir tok misalnya, tapi mobilnya saya tahu ada 7. Nah, berpikir tok atau sudahlah punya berlian gitu ya kan. Merasa atau berpikir merasa punya berlian. Sesungguhnya kita tidak punya loh, Mas. Iya. Tapi berapa banyak orang yang punya berlian gak di rambut. Maka saya mengatakan dia tidak pantas memiliki berlian itu. Oke. Baik. Kang, kita akan jeda sebentar, Kang ya. Nanti akan kita lanjutkan kembali perbincangan kita ini, dan kita akan jeda. Siapa silakan bagi Anda yang ingin bergabung, teleponnya 8297299, SMS dan juga WA 0812306345. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Apakah manfaat keluarga sujud berjamaah? Kalau keluarga muslim itu rajin yang sujud, subhanallah, ini tandanya adalah orang-orang yang mendapatkan cahaya, orang-orang yang aura keluarga itu sangat gembira sekali. Jadi nanti orang yang dibangkitkan dalam alam kubur itu akan dikenal oleh Nabi Muhammad apakah keluarga itu rajin sujud atau tidak. Jadi kalau seorang suami, istri, anak itu sholat berjamaah, itu adalah orang atau keluarga yang mudah dikenal oleh Nabi besar Muhammad SAW. Adapun orang yang tidak rajin sujud, tidak pernah sujud dalam kehidupannya, itu nanti akan mendapatkan bangkit dari alam kuburnya ya dengan aura yang sangat gelap gulita. Dia galau, susah dan sebagainya. Talk show interaktif Tadarus Keluarga setiap Selasa jam 1 siang di SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. Dahulu radio hanya bisa didengar, tapi kini radio SAS FM bisa Anda lihat melalui live streaming video kami di www.sasfmsurabaya.net. Anda bisa melihat siaran kami, lihat dan dengar SAS FM kapanpun, dimanapun. 107,5 SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. Baik, rumah gatekeeper untuk informasi lalu lintas, Arin. Iya, Ali dan sahabat informasi lalu lintas, kita awali terlebih dahulu dari Ayani ya. Di pusat kota ini lalu lintasnya rame sepanjang Ayani dari frontage barat hingga ke frontage timur. Kemudian Raya Jemur Sari untuk menit ini terpantau lancar. Marga Rejo Indah juga lancar, Raya Prapen lancar, Gedung Baru Raya ini juga lancar. Sementara Panjang Jiwo lalu lintas padat ya, waktu kecepatan rata-rata 12 km per jam. Jagir Wonokromo lancar, Raya Ngangkel juga lancar, Joyoboyo Gunung Sari ini dua arah juga terpantau lancar. Kemudian di kawasan Aditya Warman mengarah ke Maijen Sungkono ini juga lancar dua arah.
Dari Bung Tomo ke Ngagel Jaya Selatan lancar, Raya Ngagel lalu lintas untuk menit ini terpantau ramai, rata-rata kecepatan 21 km per jam. Kertajaya ini juga lancar sahabat, dua arah ya yang mengarah ke Kertoharjo hingga Kertajaya Indah. Sementara itu Mer depan Galaksi ini lalu lintas ramai hingga ke Universitas Erlangga Kampus C. Dharma Husada juga lancar, Dharma Husada Indah lancar, kemudian mengarah ke Jalan Pemuda ini juga lancar, Embong Malang hingga Jalan Tidar juga terpantau lancar sahabat. Sementara di Dupak Rukun ini lalu lintas tampak padat dengan kecepatan rata-rata 9 km per jam. Pasar Besar, Jagalan, Kalianyar, Ngaglik, Kapas Kerampung lancar, kemudian Kenjeran beberapa titik ini terpantau lalu lintasnya ramai dua arah, kecepatan rata-rata 2 km per jam. Dari Disub Surabaya belum ada update terbaru. RTMC Polda Jatim menghimbau jangan menjadikan traffic light sebagai ajang lampu start untuk balapan, selalu waspada dalam berkendara. Demikian informasinya, kembali ke Alik. Masih di Smart Muslim, sahabat, membangun mindset sukses, itu temanya. Kang Hari Santoso masih bersama kita, beliau dari Total Quality Motivation. Telepon bagi Anda yang ingin bertanya 8297299, SMS dan juga WA 0812306345. Kang, kalau ukuran sukses itu harta, setuju tidak? Bagi masyarakat umum, sukses adalah pencapaian dari ekonomi ya. Kekayaan lah. Kekayaan. Tapi itu sebenarnya sukses yang sebetulnya tidak sih? Sukses pencapaian dari upaya seseorang untuk mendapatkan perekonomian yang banyak dari hasil perjuangannya, ya itu bagian dari sukses sebenarnya. Sukses mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, persoalannya pendistribusiannya untuk kemaslahatan orang atau diambil pribadi, itu menjadi apakah dia tidak bahagia atau bahagia gitu, Mas. Baik. Jadi kalau sukses biasa saja itu tidak bahagia gitu kan ya? Sukses biasa saja, hanya dia mendapatkan apa yang sudah dia inginkan. Tapi apakah dia menikmati, apakah dia bersyukur, apakah dia memberikan kontribusi, apakah dia bahagia, apakah dia hidupnya lebih tenang? Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi masing-masing pribadi. Contoh, kalau Mas Ali nggak punya mobil, turu itu so santai. Bareng duwe mobil, turunnya nggak nyenyak. Sudah ada seorang kiai itu beli mobil. Pada saat sholat itu entah ada anak kecil entah apa bani disaduk muni weng gitu kan ya. Ada alarm besok dijual sama dia. Masa aku Allahu Akbar kalah mbek weng mobil telolet gitu kan ya. Itu loh Kang. Makanya itu sebenarnya mengarahin nanti itu ke situ Kang. Jadi sukses itu sukses yang sebenarnya itu di sana ada ketenangan, ada kebahagiaan. Iya, dan ada kedamaian, ketentraman hidup sebenarnya. Kalau kita makin mendapatkan apa yang kita inginkan tapi kepikiran, sumpek, sedih, kehilangan dan lain sebagainya, sampai kalau saya lebih fokus lagi menselingkuhi Allah gitu ya. Lebih penting harta yang kita miliki daripada Allah, ya sudah, Anda akan kehilangan ketentraman. Karena yang namanya tentram itu cuma memiliki Allah. Ya kan? Baik. Itu kalau ukurannya atau lebih banyaknya harta ya Kang ya. Kalau misalnya toilet tadi itu Kang, kita kan melihat videonya tuh bahagia sekali ya. Hanya dikasih bel aja udah bahagia Kang. Kan itu sesuai dengan dia inginkan, minta gitu ya. Dikasih, dia bahagia. Itu pasti itu baik. Iya, itu lebih pada need of power dan need for recognition-nya terpenuhi. Need for recognition itu kebutuhan untuk diakui. Kalau aku diakui, aku bisa menaklukkan sopir bis untuk telolet. Ya, need of power-nya karena saya bisa menaklukkan itu, dan diakuinya karena Anda tawa-ketawa. Itu masuk bagian dari sukses ya? Sukses menaklukkan supir bis untuk telolet. Dan ada bagiannya loh. Tapi akan menjadi tidak sukses kalau ya kita tidak berharap ya. Terus motor nyasar dan lain sebagainya. Makanya menurut saya ya sudahlah, kita tempatkan segala sesuatu sebagaimana mestinya gitu ya kan. Oke lah, baik, itu dia. Nah, kita langsung ini Kang ada beberapa mungkin ya cara membangun mindset. Iya. Pertama apa dulu yang harus kita bangun ini? Nah, para pendengar SAS FM yang berbahagia, saya sering kali temukan banyak orang yang enggan untuk masuk ke lingkungan baru, susah atau tidak suka kalau ketemu dengan orang-orang baru atau orang-orang yang tidak kita kenal. Ya, ini yang harus kita rubah, bahwa bertemu lingkungan baru, bertemu dengan orang-orang baru yang kita kenal itu peluang bagi kita untuk menciptakan apapun. Ya kan, jadi
ada banyak orang yang lebih suka kelompok, ambek kelompok EDW, ya grup ambek grup EDW, ya komunitas EDW, ambek keluarga EDW, bahkan kau ucul-ucul teko omahe sing tetangga nggak pernah. Ada berapa banyak orang yang sebenarnya punya peluang. Kalau nang manten ngono duwe kartu nama 100 itu dibagikan gitu ya kan. 100 orang udah tahu loh kartu nama Anda gitu ya kan. Ya mesti nggak gitu-gitu juga sih. Nah, tapi kan artinya kadang-kadang kita lebih asik dengan gadget kita meskipun di sebelah kita ada orang. Ya. Nah, makanya kemudian bagaimana sebenarnya menaklukkan ketakutan untuk bertemu dengan orang baru. Di Islam itu sampai sedetailnya gitu memberikan trik, memberikan petunjuk, memberikan kiatnya, guidance ya. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu berkata, seseorang bertanya kepada Rasulullah, perbuatan apakah yang paling baik di dalam Islam? Jawab Nabi, tu'imu ta'ama wa ta'ra'us salama ala man a'rafa wa man lam ta'rifu, yaitu memberikan makanan dan memberi salam kepada orang yang kamu kenal atau tidak. Contoh, kalau Anda masuk ke sebuah seminar, misalnya di sebelah Anda sedang menunggu pembicara dan lain sebagainya, Anda bawa permen, itu bisa jadi kunci pembuka loh. Pak, monggo ini ada permen, mungkin salam dulu gitu ya? Salam dulu, assalamualaikum, bawa permen. Permen Pak? Ya seperti iklan-iklan itu loh ya, cara membukanya kan pakai permen. Wong Barat itu memakai teori ini sebenarnya ya. Gitu ya? Kita sulit buka-buka, mau saya sebutkan mereknya untuk lihat di TV? Gak usah. Ya. Jadi bahkan itu dipandu sama anak kecil itu di komputer ya. Lihat nggak Mas? Nggak lihat. Ya sudah, nanti lihat aja. Iya. Diajari ngomong-ngomong, terus awalnya diajak ngomong diam aja, dikasih permen gitu ya kan, dibukakan permen. Kalau lebih saya ingatkan lagi permennya apa yang dulu orang jalan sambil sepatunya pedot terus dia makan permen itu. Nah, permen itu ya. Mau saya sebutkan lagi mereknya? Kayak iklan tapi ya. Nah, itu sebagai kunci pembuka kita untuk membuka sebuah percakapan, memberikan salam, mengucapkan salam atau menyapa dan lain sebagainya. Gitu itu ya? Membuka kunci. Sebuah komunikasi. Beri makanan dan salam. Iya. Ya, cuman menurut saya juga hati-hati kalau di bis dikasih minuman ya hati-hati gitu. Kalau orangnya kayak Mas Hari gini meskipun sangat ritik, gak mungkin ngeracun lah, bukan? Gitu ya kan? Nah, itu kan membuka percakapan. Melihat ada ibu namanya di bemo misalnya, daripada kita sibuk diem. Yang terjadi kan sekarang ini kan individual semua. Ya sibuk dengan diri dewe-dewe. Ya kita termasuk generasi jempoler. Itu jempoler urusannya jempol ya kan, dan generasi menunduk gitu ya. Kenapa kan? Ya sudah, sibuk dengan menunduk, ayam sebelayan, nggak pernah ditegur, nggak pernah diajang sapa dan lain sebagainya. Padahal itu juga peluang ya. Kalau kita lihat seragamnya ada perusahaan ya sebut aja Bapak dari sini ya. Saya kok pernah kenal. Ya kalau kenal beneran, jangan ngarang gitu kan ya. Ya itu kunci pembuka. Ini kunci pembuka pertama. Ini tentu punya trik-trik khusus Kang ya, karena belum kita kenal. Kita sekarang praktek Kang ya. Nah, misalnya kita ini di bank nih Kang. Kang Hari mendekati saya juga di sebelahnya Kang Hari begitu misalnya ya. Oke, kita antri di sebuah bank gitu. Kira-kira kasih contoh ke kita kan? Iya baik, saya bilang selamat pagi Pak gitu ya kan. Iya pagi. Senang sekali nih Bapak nampaknya akan bertemu dengan customer service untuk menanyakan program bank baru. Oh enggak Dek, saya mau tanam begini. Terserah mau dijawab apa? Oh enggak Dek, saya cuma melihat-lihat aja kok Pak ini. Bapak mau melihat bank, putranya apakah ingin nanti diarahkan masuk ke bank? Bapak ini banyak tanya ya. Kalau kayak gitu gimana kan? Kalau saya bilang kalau ya sudah. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat bahwa dia responnya tidak baik, ya sudah, kita biarin aja. Tapi kalau misalnya dia responnya baik, ya kita bisa ngomong. Kang Hari kadang-kadang SKSD macam seperti itu ya. Itu kadang-kadang ini bukan SKSD, ya? Tapi memang betul-betul menyapa. Tapi kadang-kadang itu belum terbiasa di kita, Kang. Kalau di luar negeri oke lah, udah biasa gitu ya. Say hello apa gitu udah biasa. Kalau di kita tuh kayaknya ganggu aja nih orang kayak gitu. Ya, ini yang harus kita biasakan. Salamnya bagus, kemudian kalau dia memang kita duga bahwa dia memang mau welcome untuk terima kita lanjutkan. Kalau dia sudah langsung dia narik diri membaca buku atau lebih asik dengan gadgetnya, nggak usah diteruskan. Karena kita juga masyarakat kita gampang curiga, jangan-jangan ini mau gendam ini kan? Ya, itu ya. Potongannya kayak hari ngono ya kan? Ngomongnya kocok-kocoknya ireng gitu. Nah, itu tapi kalau kita ramah dan kita kemudian dia sepertinya jenuh, kita ajak bicara. Tapi apakah perlu Kang kita melihat bentuk fisiknya dulu? Oh kayaknya ini bahasa tubuhnya dulu gitu. Kayaknya nggak mungkin deh ini didekati ya.
Ya, jadi dari dia merespon kalau kita salam dia tidak jawab, kemudian dia mulai membuka di pesawat misalnya atau di kereta api dia lebih membuka koran, ya sudah lah, kayaknya dia tidak mau welcome, kan nggak boleh maksa juga, meskipun ini keterampilan gitu ya. Jadi ini semacam ice breaking gitu kan ya, kan ini sama-sama beku gitu kan. Nah, Kang, kira-kira pembicaraan apa ya kalau dengan orang baru yang harus kita buka pertama gitu kan, agar kelihatan natural begitu? Nah, yang pertama memang salam. Kalau kita tahu dia ada apa namanya atributnya, mungkin kita bisa sebut atribut. Kalau tidak, ya mungkin Pak, kita bisa sedikit basa-basi. Kita di sini sama-sama nunggu antrian panjang kayaknya ya Pak. Pasti dia akan merespon dengan berbicara dari situasi yang dia sama-sama kita hadapin, gitu. Baik. Atau kita bisa tanya dari mana dan lain sebagainya. Gak apa-apa sih, gak usah dari mana, pekerjaannya apa, gajinya berapa, wah capek dia. Gitu. Baik. Tapi kalau lawan jenis bagaimana kan? Gak masalah sih, asal bukan merayu ya. Gak masalah. Jadi kalau misalnya kita lihat dia cengah dan lain sebagainya, ya sudahlah kita tanya. Ya nggak usah pakai merayu. Jadi kita tanya apa namanya, sepertinya ibu ada yang kebingungan misalnya. Iya dek, dompetku logor, kita bisa bantu. Oke. Itu kesempatan untuk membuka peluang hubungan tadi. Jadi ya selama kita sopan ya, selama kita sopan, saya pikir dia sepertinya ibu ada yang mengganggu ibu, ada yang membuat ibu resah gitu misalnya, karena kita lihat keresahan, ya kita lakukan saja. Seneng kok mereka. Atau dari mana bu, bawaan belanjanya banyak gitu. Untuk kula anda iki lho soalnya anu murah, dapat informasi kan enak tuku murah, Pak Bemo misalnya. Udahlah nggak usah mikir yang lebar-lebar gitu ya kan. Nah pulang dari masjid misalnya Jumatan gitu kan, kalau bukan orang satu kampung kan kita nggak ngomong. Padahal itu kan saudara kita, tanya biasanya dari mana Pak, ini kan kelihatan Bapak jauh banget nih jalannya. Ya justru karena jauh ini, di rumah saya dari sana gitu ya. Gitu kan, itu jadi membuka. Gak mungkin lah mau awake dhewe nggo sarung, nggo kopiah, nggo celana terus kon kepengin dam aku ya Dek, wah susah. Omong padha-padha mulai Jumatan kok. Nah, ini loh membuka percakapan. Itu agak susah loh Kang bagi orang-orang yang mungkin ya harus latihan. Makanya ini kan Nabi mengatakan bahwa apakah yang paling baik di dalam Islam, ini kan sebenarnya apa yang paling baik itu kan sebenarnya sebuah reward bagi kita kalau kita mau melakukan. Gitu. Makan apel misalnya. Ini dilakukan oleh putri saya ya. Jadi dia perjalanan bareng ke Bali waktu itu dengan ada top manajer dari sebuah bank, putri saya di bank. Dia makan apel, pasti bapak tadi itu dari sebelahnya. Anak saya nggak tahu kalau ini top manajer di situ. Ya apelnya dipotong, dikasihkan bagi dua gitu. Dari situ dia komunikasi. Aduh, baik sekali tuh putri Kang Arit ya. Kenapa? Kok baik sekali? Niru bapak ya. Bapak juga baik ya. Bapak baik lah gitu ya. Ya nanti saya dipinjemin kacamatanya tuh. Nah, dia mengatakan kalau saya mau ya tak kasih dia kan atasan, tapi kan saya juga butuh makan Pak gitu ya kan. Dia saya bagi dua dan dari situ kemudian jadi itu di customer service begitu di meja gitu. Waktu itu di base menuju Bali. Jadi ada orang kebetulan dia duduk bersama Pak top gitu manager gitu ya, karena dia buka kan dia mangan dewe kan gak mungkin izin tanah dikasih. Jawa berarti. Apanya? Ya putrinya. Iya, putri saya cuma masuk Cina sama dia mana. Masuk Jepang ya kan. Maksudnya itu berbagi gitu. Iya. Itu juga bisa dibuat ajang pendekatan ya Kang? Iya, itu ajang pendekatan gitu dikasih gitu ya kan gitu. Jadi ini yang bisa dilakukan ya kan? Bisa dilakukan. Antri pun kita permen kita sendiri. Ibu mau permen? Iya, itu sebagai kunci membuka, tidak harus basa-basi tanya dari mana. Oke Kang, kalau kita sebagai laki-laki oke lah Kang ya, kita agak-agak sedikit aktif gitu. Tapi bagi perempuan kan agak-agak gimana Kang? Perempuan ke laki-laki misalnya kan agak-agak gimana gitu ya kan? Nah, kelihatannya kok agresif sekali. Iya, nggak usah genit-genit juga sih misalnya. Pak ini kebetulan ada seperti anak putri saya tadi kan nggak pakai genit. Kalau manggilnya saya misalnya beberapa mahasiswi yang mungkin buka percakapan nggak mungkin panggilnya Kang gitu kan. Sama ini gue kasih tau kayak cacan aku suka lepek gitu ya kan. Gitu ya. Kang itu kadang-kadang keliru yang gitu. Waduh. Nah. Kang, kalau misalnya enggak mau Kang, kita kasih itu. Ya terima kasih. Itu sudah. Tandanya apa itu Kang? Apakah dia bisa jadi dia sedang puasa ya kan? Bisa jadi dia memang nggak mau. Bisa dia sadis sekarang kaget gigi. Sudahlah positive thinking aja, nggak usah dipaksa-paksa. Bapak itu nggak kelem apel larang untuk Amerika dan lain sebagainya. Capek deh. Kang perlu nggak mengenalkan nama terlebih dulu Kang? Ya, kalau dia sudah mulai terbuka, sudah mulai lihat welcome, baru kita kenal. Pak, saya dari perusahaan ini atau saya dari kantor cabang ini. Saya dari perusahaan ini Pak, saya menawarkan motor.
nanti Kalau dulu, gitu, kan? nanti dulu komunikasi, basa-basi Oh, gitu lah, ya? dari perusahaan mana dan lain sebagainya. Bapak berapa banyak karyawannya yang belum punya motor, Pak? Gitu. Oh. Ya kan, nanti kalau dengan saya jangan khawatir, ada cashback 20% di bawah tangan, Pak, gitu ya kan. Gitu ya Kang. Ya nanti tapi tolong seluruh karyawannya suruh ngambil ke saya. Kang, gitu ya kan. apakah langsung pertemuan sekali itu langsung Nggak bisa. target Kang? Nggak bisa Biasanya ya? nggak bisa. Harus beberapa Nah, kali dulu ya? Iya, kalau misalnya, adik saya semua ribut, saya ribut sedang saya sibuk ya sudah. Ini saya berikan kartu nama saya dan nomor telepon. Nanti bila Bapak kemudian ini sales banget lah. Nah, kalau Bapak kemudian akan mungkin menanyakan informasi dengan detail, kami akan bantu sampai sedetail-detailnya. Termasuk cashback yang 20% tadi Pak yang di bawah tangan kan. Jadi itu tapi beberapa periode setelah itu gitu kan? Iya. Jangan sekali terus ikut toko-toko nawani rek menceni gitu kan. Mencek, no kak, wis kapok, wis gak usah menembak Ya, iki. tanya-tanya, bicara-bicara dari mana, terus dia biasanya dia juga akan mau kok dia sudah cair ya. Selama Anda tidak modus. Nah, modus itu gimana? Iya, modus itu punya niat sesuatu, pengen mengambil keuntungan dari orang lain, pengen memanfaatkan, biasanya dia akan terasa gitu, modus ada kira gitu. Iya, kroso lah ya. Kroso. Niatnya itu. Baik. Jadi niat pertamanya harusnya apa ini Kang? Ya, Cari kenalan aja niat gitu. pertamanya ya menyapa teman-teman yang di sebelah kita daripada kita beku. Kan kita manusia sebelah kita ini bukan makhluk halus yang tidak bisa kita ajak bicara. Jadi bisa dicairkan juga Bisa tuh, Kang, ya? dicairkan. Dengan air panas, bisa hangat, air ya. panas, air Hangat dingin. dengan permen, dengan apel bisa ya. Cairkan. Saya kira air panas emang itu susu bubuk ya kan. Karena tadi beku Kang. Iya. Es beku kan dicair. Jadi itu bisa jadi membuka. Jadi saya juga sering kali kalau terutama misalnya sering kalau Anda dilihat di ragam pendidikan baik yang dulu di TV maupun yang sekarang di YouTube, itu cara mencairkannya ya diajak ngomong. Ya ngomong. Sudah Anda jangan mikirin naskah, buatnya naskah. Nanti kita bicara seperti apa yang sudah Anda jalankan. Sudah kita Natural aja ngomong. ya. Setelah Oke. dia cair lebih mudah, tidak ada nervous-nervousan. Oke. Ya kalau enggak ya meskipun dia kepala daerah kadang-kadang kaget juga kalau Agak ditodong juga langsung ya. Oke. Baik Kang, kita tak terasa nih waktunya kita berbagi informasi ya Iya. ke ruang gatekeeper. Baik, soalnya kita masih di Be Smart Muslim, tema kita membangun mindset atau cara berpikir sukses. Tadi baru cara pertama sahabat ya. Dan bagi Anda yang ingin bertanya 8297299 SMS dan juga WA 0812306345. Sahabat, kami akan kembali setelah yang satu ini. Catatan informasi. Dari Semarang, sahabat, pakar mengatakan Google berani karena ketergantungan masyarakat tinggi. Pakar keamanan cyber Pratama Persada mengatakan Google berani menawar pembayaran pajak dengan nominal cukup rendah karena tingkat ketergantungan masyarakat relatif tinggi terhadap perusahaan multinasional Amerika Serikat yang khusus pada jasa dan produk internet tersebut. Pratama mengemukakan hal itu sehubungan dengan langkah Google yang masih belum kooperatif masalah pembayaran pajak. Hal itu, sahabat, membuat pemerintah lewat Ditjen Pajak menutup opsi negosiasi. Bahkan Ditjen Pajak sudah menetapkan pada bulan Januari 2017 Google akan terkena bunga 150% dari pajak tertunggak. Pernyataan itu juga terkait dengan sikap Kemenkominfo yang masih menunggu perkembangan dan menyatakan belum memungkinkan untuk melakukan blokir. Menurut Menteri Rudiantara, blokir terhadap Google adalah langkah terakhir karena ada kepentingan umum yang sementara ini pemerintah mendahulukannya. Dari Surabaya, sahabat, Dinas Perhubungan Jawa Timur minta telolet dibunyikan di halte. Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Jalan Jawa Timur, Wahid Wahyudi, mengatakan sebaiknya permintaan membunyikan klakson telolet dilakukan saat bus berhenti agar tidak mengganggu keamanan. Wahid mengatakan jika anak-anak pengejar bunyi klakson telolet tidak memperhatikan kendaraan lewat akan berbahaya. Wahid mengingatkan agar bunyi klakson telolet tidak melebihi ambang batas output suara klakson. Wahid menyebut pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan di mana suara klakson paling rendah adalah 83 desibel atau dB dan paling tinggi 118 dB. Wahid juga menyarankan sahabat perusahaan bus tidak memasang klakson yang membunyikan bunyi telolet dengan frekuensi tinggi. Adapun Kementerian Perhubungan meminta sopir bis tidak selalu menuruti keinginan warga, sebab permintaan itu bisa membahayakan keselamatan karena pencari suara telolet berdiri berada tidak jauh dari badan jalan.
Informasi terakhir sahabat dari Jakarta, kuota haji Indonesia dipastikan April 2017. Ketua Komisi 8 DPR RI Ali Taher Parasong mengatakan persoalan besaran kuota untuk jamaah haji Indonesia musim haji 2017 baru akan dapat dipastikan sekitar bulan April 2017. Namun sahabat, memang ada kabar yang menyatakan kuota haji Indonesia akan kembali ke posisi normal, yakni mencapai 211.000 jamaah. Ali menegaskan pembahasan besaran jumlah kuota jamaah haji memang akan terus menjadi soal yang penting. Terlebih proyek renovasi dan perluasan Masjidil Haram sudah hampir selesai. Kuota jamaah haji yang sekarang ini masih dipotong 40% memang harus dikembalikan seperti semula. Mengenai sikap Komisi 8 DPR atas soal penambahan kuota haji, Ali Taher menegaskan tetap berusaha agar kuota haji dapat ditambah. Untuk itu sahabat, pihaknya terus mendorong pemerintah melobi Oki agar kuota haji Indonesia ditingkatkan. Bahkan jika bisa kuota itu dapat mencapai 250.000 orang per tahun. Demikian catatan informasi kami ambil dari Republika Antara dan Tempo. 107,5 SALS FM Bermanfaat, menghibur, syar'i. Kembali sahabat di Be Smart Muslim, tema kita membangun mindset atau cara berpikir sukses. Kang Haris Santoso adalah Total Quality Motivation. Telepon kita bagi Anda yang bertanya 8297299, SMS dan juga WA 0812306345. Jadi mindset pertama yang harus ditata adalah bertemu orang baru itu akan banyak muncul peluang, betul? Iya, jadi jangan pernah takut untuk masuk ke lingkungan baru. Kenalan baru, bertemu dengan orang-orang baru. Nah, jadi apa yang disampaikan Rasulullah itu ditulis juga oleh Susan Roen dalam bukunya How to Create Your Own Luck. Beliau menuliskan bahwa Anda tidak pernah tahu bertemu dengan siapa dan apa hasil percakapan Anda. Dengan demikian akan menghasilkan banyak peluang-peluang yang tak terduga. Jadi resep Rasulullah tentang bagaimana kita harus berani masuk lingkungan baru, masuk ketemu orang-orang baru, membuka kenalan baru itu sebenarnya diteliti di abad kini membawa dampak perubahan yang besar bagi segala macam kepentingan. Ya, termasuk kepentingan-kepentingan dakwah, kepentingan-kepentingan idealisme, kepentingan-kepentingan segala macam, termasuk kepentingan bisnis dan lain sebagainya. Jadi perusahaan pun juga tidak hanya maintenance konsumen lama kan? Ya. Karena konsumen lama bisa brand switching, bisa bosan, bisa putus hubungan, bisa tidak pakai produk kita lagi. Karena itu diupayakan kan untuk memperluas pasar dengan mendapatkan pelanggan-pelanggan baru. Cari kenalan baru. Pelanggan-pelanggan baru. Dan salesman kan juga diantaranya diarahkan untuk mendapatkan pelanggan-pelanggan baru. Dan pelanggan baru itu luar biasa, dia memiliki nilai yang banyak terhadap aset makna dari sebuah data tadi. Dia bisa dipecah dari aspek demografi, dipecah dari aspek psikografi, usianya berapa, pendidikannya apa, dari psikografi bagaimana perilakunya, kemudian lifestyle-nya. Dan berapa gaji yang dia tahu semua dari sebagainya dari satu data yang kita bisa punya tadi. Baik, kita angkat telepon dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi Purrini yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan Bu. Sahabat-sahabat dapat rahmat dari Allah yang manis sekali. Amin. Silakan Bu. Ini saya barusan dengar penjelasan Pak Ari kok sepertinya sukses dalam hal materi. Kalau menurut saya itu sukses itu yaitu memenuhi atau terpenuhinya obsesinya, cita-citanya. Jadi punya target dalam hidupnya, punya goal. Nah, kalau misalnya sukses agama itu bisa menjadi teladan orang banyak. Kalau sukses jabatan itu banyak dibutuhkan orang banyak karena memimpinnya mengarah kepada satu dinamika berkembang. Kalau sukses ilmu itu seperti fikih alawiyah, jadi bermanfaat sampai akhir hayat. Ilmunya sampai akhir zaman, bukan akhir hayat. Nah, ini biasanya orang sukses itu kan gelar almarhum
karena kepahlawanannya, yang mana punya kriteria taat pada Allah, pada Rasul, mempunyai amal soleh dan soleha. Kalau khairunas anfa'um linnas, kemanfaatnya untuk skup internasional alamin. Nah, yang kalau sukses perempuan wanita konon Mahabharata itu istrinya 1000. Nah, yo untuk sing panas. Bagaimana menurut penjenengan, apakah perlu sukses dalam hal istri tadi? Istri yang banyak begitu. Kenapa ini kok tertawa ini? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bro ini. Dengan tanggapannya. Setuju dengan tadi Kang ya? Apa itu? Yang kalau sukses agamanya berarti yang banyak yang berpengaruh terhadap pejabatan. Ya, sukses itu ukurannya adalah sukses kita sebagai manusia. The reason of why people don't earth, gitu ya kan? Sukses itu adalah mengukur dari alasan mengapa manusia itu turun ke bumi, gitu ya kan? Yang pertama, visi kita sebenarnya kan sebagai khalifah. Bahkan sang malaikat itu demo kepada Allah. Kalau usang di sini menungso lah, bumi nggak lagi kacau gitu kan ya. Kita ingat itu ya kan. Di sebuah dalam ayat Al-Quran. Dan kemudian bahwa Allah yang Maha Tahu menciptakan manusia sebagai khalifah. Ya, khalifah dalam hal apa? Khalifah itu seorang pemimpin. Konsep yang saya kembangkan biasanya di kajian atau pengajian di perusahaan itu adalah prophet leadership ya, kepemimpinan kenabian. Nah, misinya adalah rahmatan lil alamin. Kehadiran kita memberikan kontribusi kesejahteraan bagi lingkungan. Tidak harus lingkungan global, sudahlah. Anda di RT itu memberikan kasih, memberikan rahmatan, sehingga orang yang ada di sekitar Anda menjadi minimal ukurannya sebagai orang beriman itu aman dari gangguan lidah dan tangan Anda. Dan targetnya adalah memberikan kontribusi kemanfaatan bagi orang lain. Kalau ini dijalankan secara bagus, maka hablum minallah kita untuk meningkatkan individual skill. Sepak bola itu ada individual skill. Giring balai kaiso, bola-bola dicolong lawannya ya kan. Bola baru kena kaki udah hilang lagi diambil lawan. Individual skills dan kolektivitas. Individual skill dibangun dari hablum minallah. Hablum minallah ukurannya akhlak. Selalu dikaitkan dengan akhlak, karena sebagai baik orang beriman adalah yang paling baik akhlaknya, dan kemudian ukuran sholat itu mencegah dan lain sebagainya, itu ada indikatornya. Nah, hablum minannasnya kita akhlak tadi menjadi membuat kita menjadi mudah diterima di masyarakat. Ukurannya khalitun nas mukhalatatan imitum hanu alaikum wa inisitum bakau alaikum. Meet people in such a manner, and that if you did this soul before you, and that if you love this soul love for you. Artinya ada di sini. Perlu diartikan apa? Perlu Bang, bahasa Jawa. Cara Jawa ini gini. Khalitun nas bergaulan. Angel Mas cara Jawa Mas. Iya, bahasa Madura aja. Ketambah iso. Bergaulah kalian dalam sebuah pergaulan, di mana apabila kalian hidup bersama mereka mengasihi Anda, sangat kasih. Tapi bila Anda meninggalkan mereka menangisi Anda. Menangisi bukan karena mati ya, atau bukan karena utangnya di Gomayu, tapi karena memang Anda betul-betul sosok yang memberikan payung, keteduhan, kedamaian. Anak persalahan dulu wajah hari tok lho. Tambah teman persalahan. Sampai kita tambah mari. Ya, gitu saya ketemu Mas Hari aja sudah tenang gitu ya kan misalnya. Ya, jadi itu biasanya seperti itu sih. Nah, saya belum cerita gitu kan. Maksudnya apa? Wajahnya sudah menenangkan. Wajahnya sudah menenangkan. Nah, karena bawa uang tuh di sakunya. Yang dikasihkan. Iya, nggak tahu juga ya. Jadi itu ya. Jadi intinya indikatornya sederhana. Kalau orang masih dijadek uang itu, pola lambine gak bener misalnya gitu. Saya juga omongannya tidak bagus gitu kan. DNA aneh suka dan lain sebagainya. Nah, maka ya pertanyaannya adalah indikator keimanan kita dipertanyakan karena indikator kompetensi itu hasil dari sebuah proses iman itu membuat orang lain aman dari gangguan tangan dan lidah Anda. Baik. Mengenai
istri dan lain sebagainya. Ini persoalan tanyakan kepada hatimu dalam melakukan keputusan untuk apapun itu, apakah karena nafsu ataukah karena Anda memang patuh kepada Allah. Oke. Luar biasa itu yang terakhir. Baik, terima kasih Kang Hari. Baik, kita akan jelas sebentar ya. Nanti akan kita lanjutkan kembali dengan mindset yang lain yang perlu dibangun apa nih? Yang pertama tadi sudah begitu ya, yaitu dengan cara bertemu dengan orang baru ini akan banyak sekali muncul peluang di sana. Itu yang harus ditata dalam mindset dalam pikiran kita ya. Ya, sahabat, bagi Anda yang bertanya 8297299 SMS dan juga WA 0812-306345. Kami akan kembali setelah yang satu ini, sahabat. Sahabat, setiap kita pasti mengalami sakit dan pengobatan yang tepat bagi seorang muslim atau muslimah adalah dengan pendekatan Nabi. Nah, sahabat, di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya ada Tibun Nabawi atau pengobatan ala Nabi yang melayani hijamah atau bekam. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat, sahabat, pukul 9 pagi hingga pukul 4 sore. Hari Sabtu pukul 9 pagi hingga pukul 12 siang. Ada juga, sahabat, bekam syar'i ahwat, wanita dengan terapis juga ahwat atau wanita. Selain bekam, ada ruqyah syariah bersama Ustadz Bambang Junaidi. Hadir setiap Sabtu dan juga Ahad pukul 9 pagi hingga pukul 3 sore. Obat-obatan herbal juga tersedia, sahabat, yaitu madu, habatus sauda, minyak zaitun, dan lain sebagainya yang telah terdaftar di Dinas Kesehatan. Info lebih lanjut, sahabat, tentang Tibun Nabawi di Masjid Al-Akbar Surabaya di 828-9755 atau 56. Atau Anda boleh langsung datang ke lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. 107,5 Sals FM, Bermanfaat, menghibur, syar'i. Kita ke Gatekeeper, Arin. Ya, sahabat, momen awal tahun merupakan saat yang tepat ya bagi kita untuk bisa berubah menjadi lebih baik, khususnya bagi Anda yang ingin sholatnya lebih khusyuk dari tahun-tahun sebelumnya. Kabar baiknya untuk Anda, sahabat, bisa Anda catat informasi yang satu ini. Kini kami hadirkan kembali kajian indahnya sholat yang insya Allah akan dilaksanakan Ahad 15 Januari 2017 jam 9 pagi hingga 4 sore di Studio 2 Radio Sals FM. Dengan pembicara Ustadz Sukaran Asyidik SAG, beliau merupakan narasumber program Indahnya Sholat di Radio Sals FM. Pendaftaran, sahabat, sekaligus pembayaran mulai hari ini sampai 9 Januari ini hanya Rp100.000 per orang. Sementara untuk Anda yang melakukan pendaftaran dan pembayaran pada tanggal 10 hingga 12 Januari, biaya sebesar Rp120.000 per orang. Dan untuk Anda yang melakukan pembayaran pada tanggal 13 hingga 15 Januari, biaya sebesar Rp150.000 per orang. Jadi untuk Anda, sahabat, tunggu apa lagi? Segera catatkan nama Anda sebagai peserta sekaligus membayar biaya akomodasinya sebelum harganya naik ya. Caranya kirim SMS dengan format nama lengkap spasi kajian indahnya sholat Januari. Kirim ke 0812-3000-6345. Sekali lagi, sahabat, nama lengkap spasi kajian indahnya sholat Januari. Kirim ke 0812-3000-6345. Ya, sahabat, masih di Be Smart Muslim, membangun mindset sukses. Masih bersama Kang Hari Santoso dari Total Quality Motivation. Anda bertanya, SMS dan WA saja 0812-306345. Yang pertama sudah, Kang, mindset. Iya. Yang kedua apa nih? Yang kedua itu relax dengan kondisi yang tidak kita sukai. Oh. Ya, bahkan Rasulullah bersabda, wa ma'utina ahadun atwa khairan wa ausya'a minas sabri. Dan dia adalah seseorang yang mendapatkan karunia Allah yang lebih baik dari kesabaran. Jadi panjenengan saat ini menghadapi musibah apapun, target nggak nyampe, kekasih main, gila nggak bernyanyi. Kok ngarahnya ke sana gitu loh. Ini mindsetnya sudah mendangdut ya. Mendangdut. Roma Irama. Iya. Jadi tapi itu liriknya bagus sebenarnya, Kang. Bagus, cuman saya tidak boleh nyanyi itu masalahnya. Genrenya itu masalahnya, Kang. Jadi lirik-lirik bagus. Jadi waktu ada musibah, anak nakal, ada musibah, ada tragic event yang Anda hadapi. Mari kita lihat dari sisi lain. Relax saja. Yang pendengar mengatakan enak sih ngomong gitu kan ya. Iya. Enak sih ngomong ya kan. Tapi coba Anda lihat dari sisi lain. Mungkin dari musibah itu Anda mendapatkan hal yang tidak Anda dapatkan, yaitu kesabaran. Ada seorang ibu yang bertanya kepada pedagang sayur asin ya. Tinggal kira-kira 3-4-5 piring lah. Sudah menjelang maghrib. Dia tanya, Bapak kok masih
banyak gitu loh. Kok masih banyak dagangannya gitu ya. Teman-teman menapa mengke nek mboten telas dalu jam 8-an nggih kula paringaken tonggo kiwa tengen toh besok kita bisa buat lagi. Untuk kok bisa gitu ya, saya nggak bisa kan berjualan seperti itu dan lain sebagainya. Oke. Yang saya bisa dapatkan dari sini Bu, yang tidak didapatkan orang lain, yaitu nikmatnya sabar. Coba sabar itu nikmat. Ayo, siapa panjenengan yang sekarang bisa berpikir sabar itu nikmat, maka musibah apapun menjadi sesuatu yang tidak berat. Tidak Ya, berat. karena sesungguhnya Allah meminta kita untuk menolong diri kita sendiri melalui sholat dan sabar. Baik. Kesabaran ini yang saya nggak bisa dapatkan, Baik. jadi saya dapat nikmatnya sabar dari kondisi seperti ini. Menindaklanjuti penjual tadi itu. Kalau nggak laku, ya saya kasih yang tetangga. Kang, ukuran sukses kebanyakan orang itu materi kan. Laku keras jualannya. Tapi kok ya saya kasihkan tetangga. Suksesnya di mana? Nah, suksesnya dia karena dia bisa membuat tetangga bahagia, dia bisa membuat dia tidak membuang makanan yang semestinya bisa dimakan orang, ya kan? Dan itu bisa diberikan kepada tetangga dan tetangga bisa bahagia. Mungkin juga Itu termasuk sukses ya kan? ya dia Berarti sukses sukses itu- setidaknya dia bisa menerima kondisi saat itu. Ya. Yang membuat kita tidak bahagia bukan karena kita tidak punya apa-apa, tetapi karena kita menginginkan apa-apa yang tidak kita punya. Oh. Ulangi kan? Lali mas. Oh. Jadi sukses, kebahagiaan itu kadang-kadang bukan lantaran kita tidak punya apa-apa, tetapi kita menginginkan hal apa-apa yang tidak kita punya. Oh. Sudah punya istri yang cantik, saya ngelirik-ngelirik, ya kan melakukan di ngarepe plaza, ketatap cagak, soalnya meripate blonjo. Itu kan pengalamannya Mas Ali kan, makanya ketawanya paling kenceng kan ya kan. Ya. Dan saya kebanyakan kan hari gitu. Jadi, aku kan ketemu Tani orang sama Ojo ya kan. Jadi saya tahu kalau ada cagak gitu kan. Oh gitu. Jadi kalau ke Bali itu ke Wancam Ireng. Berarti kacamata hitam itu modus ya Kang ya? Kayaknya begitu deh. Oh iya. Enggak, itu biar mata terlindungi kan saudara. Iya, iya. Apalagi ke Bali Kang. Itu kan terik sekali kalau Iya. Oh, jadi gitu Kang ya. Iya, bukan perkara terik ya sebenarnya. Jadi sukses itu termasuk membuat orang lain bahagia. Iya, rasanya Sukses. bahagia dan kita tidak merasa membuang kita kan membuang itu ada kegelisahan dalam hati panganan nggak sesuai makan orang sih. Iya, iya, iya. Nah sekarang meskipun tahun baru kita seperti yang sebulan lalu minggu lalu saya katakan tahun baru Islam, tahun baru kabisat, monggo buka lemari bubung meraih. Wah, untuk Ada berapa banyak baju yang sebenarnya sudah Anda beli tapi tidak Anda pakai bertahun-tahun. Regane gue larang kan ya. Cuman dipakai sekali. Berapa banyak koleksi baju Anda. Nah kalau Anda kepingin misalnya melapangkan hati, menguji kelapangan hati adalah memberikan apa-apa yang Anda sukai kepada orang lain. Wah. Pilihlah baju-baju yang itu kita berikan. Yang dulu masih kecil, masih langsing mungkin misalnya ya. Yang ibu-ibu ini biasanya yang koleksi baju kan. Gak juga ibu bapak juga sama. Kalau saya bilang iki lambiku dari kayak syuting ditolak IKB, sampai bagian apa jenenge, bagian pakaian itu ya kan, wardrobe-nya. Nah itu dikumpulin. Mari kita sumbangkan saudara-saudara kita ke Aceh. Padahal itu baju yang kita sayangin dulu. Yang kita sayangi, ojo sing elek, nek sing elek iku gak usah dikekno dibuang di sampah aja. Wong ngekekno wong kok sing elek gitu kan ya. Yang api-api tapi yang dulu gitu ya. Yang artinya memang kita tidak pakai lah. Ya, kalau kita pakai kita berikan, kita gak pakaian balian. Nah, ini yang coba kita lihat, Anda akan merasa nyaman daripada nanti di nomor kelambiku digerogoti tikus ya lapo belum lemari kelambiku dimut kecoa misalnya ya kan kan bisa dipakai. Mending itu kita berikan sebagai amal dan Anda akan merasa nyaman. Jadi Richard Wiseman PhD, ahli perilaku dari Amerika mengatakan bahwa orang yang sabar itu memiliki peluang menemukan hal-hal yang tak terduga untuk solusi dan peluang untuk menyelesaikan masalah dari yang dia hadapi. Jadi ternyata apa yang diajarkan agama Islam secara ilmiah itu bisa dibuktikan. Kalau pertanyaannya apa jenengan percaya apa mboten? Jangan pernah percaya sama saya, karena percaya sama saya itu bagian dari syirik. Percayanya kepada Allah yang Maha Kuasa aja. Baik Kang, terima kasih nih Kang. Luar biasa, mudah-mudahan bekal kita di pagi hari ini untuk kedepannya Kang ya. Masih baru 2 kan? Lanjut atau gimana nanti ya? Lanjut Selasa depan ya. Oke, baik. Terima kasih Kang Haris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian saya penyiaran kami di program Be Smart Muslim. Tadi kita bersama Kang Haris Santoso, beliau dari Total Quality Motivation. Terima kasih. Saya Alik Adiga, Gatekeeper Arin Rosalina. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, Syair dan Siar Pagi.